Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holila, saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir NIM 530202142. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari buku Nurholis Majid yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren. Jadi Nurholis Majid itu merupakan seorang pemikir dari Indonesia yang lahir di Jombang pada tahun 1939. Beliau itu tumbuh di lingkungan pesantren sehingga bisa membentuk wawasan keagamaan beliau sejak dini. Pendidikan formal beliau membawa ke studi lanjut di barat, yaitu di Chicago, yang mempertemukan beliau dengan berbagai pemikir modern. Pemikiran Cak Nur ini sangat berpengaruh baik di ranah nasional maupun global karena beliau kerap bisa menjawab isu-isu kontemporer yang melibatkan interpretasi Islam terhadap sekularisasi, demokrasi, terus masyarakat sipil, hak asasi manusia, atau pluralisme. Dalam bukunya yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren disampaikan bahwasanya buku ini berisi banyak, tapi di sini saya akan menyampaikan yang tentang keterkaitan pesantren dengan politik. Jadi dalam buku Bilik-Bilik Pesantren, Cak Nur itu membahas peran strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas di Indonesia, yang mendalami dan mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan modernisasi. Sebagai pembimbing budaya bagi masyarakat santri, institut ini bukan hanya tempat pendidikan agama, tapi juga menjadi salah satu pusat lahirnya ideologi politik seperti misalnya Nahdlatul Ulama. Nah, sebagai partai politik Islam muncul dari keterkaitan antara pesantren dengan komunitas santri. Namun ideologi kaum santri harus dibedakan dari Islam itu sendiri karena keunikannya. Hubungan antara NU dengan partai politik Islam lainnya seperti Masyumi ini pernah mengalami beberapa konflik. Pada awalnya mereka memiliki tujuan yang sama, seperti memperjuangkan konsep-konsep agama. Namun NU memisahkan diri dari Masyumi ini pada tahun 1952 karena latar belakang pendidikan para tokoh Masyumi itu Barat atau Belanda. Nah, sedangkan jadi partai Masyumi ini mengembangkan ideologi politik yang lebih jelas, lebih artikulat daripada NU. Sedangkan NU ini mengusung tema-tema politik untuk kepentingan kaum seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan intensitas pola perjuangan yang lebih ditunjukkan pada kalangan intern kaum santri sendiri. Untuk kalangan NU lebih tentang rank and file, jabatan Menteri Agama adalah bagian yang paling ideal. Agaknya ini disebabkan karena otoritas keagamaan mereka yang mungkin kuat dan karena identitasnya dengan Islam Indonesia, dan didukung oleh kenyataan bahwa mereka adalah single kelompok terbesar. Tokoh-tokoh NU merasa jika Menteri Agama itu berasal dari mereka, maka mereka merasa mampu memberi sumbangsi kepada Republik Indonesia, atau dengan ungkapan lain mereka lebih mampu menunjukkan personality, political performance. Bahkan Cak Nur menyebutkan dalam buku ini bahwasanya masyarakat santri itu sedikit banyak merupakan piramida tersendiri, memiliki piramida tersendiri dalam piramida Republik Indonesia. Dalam piramida minor ini terdapat berbagai susunan yang menjulang dengan Menteri Agama sebagai puncaknya, dan susunan Departemen Agama ini sedikit banyak analog dengan susunan Republik. Di situ ada pengadilan agama yang sebanding dengan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Hal ini yang menyebabkan pendidikan pesantren itu mampu berkembang dan mengimbangi lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, secara keseluruhan, pesantren telah memainkan peran yang sangat penting dalam bentuk ideologi dan dinamika politik Islam di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang memadu aspek keagamaan, sosial, bahkan ekonomi, pesantren itu telah terlibat dalam berbagai tradisi politik Islam yang memang memiliki keunikan atau kekhasan yang seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal. Dalam perjalanan sejarahnya, pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas lagi dan memperjuangkan kepentingan kaum santri. Pesantren ini sebagai institut pendidikan Islam tradisional dapat menjadi agen moderasi beragama melalui penguatan nilai-nilai toleransi. Pesantren yang sering mengajarkan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialog antar agama atau antar kelompok. Nah, jika di dalam buku ini tuh dukungan NU terhadap kebijakan Bung Karno yang dituliskan juga dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya moderasi politik dan agama. Meskipun hal ini tuh menuai pro dan kontra, tapi perspektif ini tuh bisa dimanfaatkan untuk
menggambarkan bagaimana pesantren beradaptasi dalam politik tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang terkandung dalam pesantren tersebut. Terima kasih, sekian ringkasan dari buku-buku pilih pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.